Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 12 ayat 37 hingga 43. Dengan tajuk ini, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka. Mari kita baca dari ayat 37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu, mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya kerana ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun, banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya. Tetapi oleh kerana orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes menulis bahawa Yesus telah melakukan banyak mujizat. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus dalam Yohanes adalah tanda-tanda yang menyatakan kemuliaannya. Namun, ramai orang-orang Yahudi yang masih tidak percaya kepadanya. Mari kita lihat soalan edisi ini. Menurut ayat 38 hingga 43 ini, kenapa orang-orang Yahudi masih tidak dapat percaya kepada Yesus? Dan bagaimana kita dapat elak dari melakukan kesilapan yang sama? Nah, ayat 38 adalah satu nubuatan yang dipetik dari Yesaya, ya, bab 53 ayat 1. Nah, ayat Yesaya ini sebenarnya merujuk kepada orang-orang bukan Yahudi, ya. Bukan Yahudi. Teguran yang dibuat untuk orang-orang bukan Yahudi. Itu yang dalam Yesaya 53. Sebab mereka menolak Mesias. Tetapi di dalam Injil Yohanes, di sini ayat ini telah ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kerana mereka juga tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Ketidakpercayaan mereka juga telah dinubuatkan sebelum ini, yaitu di Yesaya 6 ayat 10. Nah, inilah petikan kedua yang dipetik oleh Yohanes, dan dalam ayat 40 ini saya bacakan, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, ayat ini dipetik dari Yesaya 6 ayat 10, ya. Nah, Tuhan telah mengeraskan hati mereka supaya tidak percaya. Sebenarnya, pengerasan hati mereka sudah pun terjadi sebelum Tuhan melakukan tindakan pengerasan ini. Yaitu dari awal lagi. Sejak dibebaskan dari perhambaan Firaun Mesir. Bangsa Yahudi telah banyak kali memberontak terhadap Tuhan. Ya, ceritanya sama. Tuhan telah melakukan banyak mukjizat. Ini di dalam perjanjian lama, ya. Tuhan telah melakukan banyak mukjizat di depan mata mereka, dan
Tuhan telah menunjukkan kebaikannya kepada bangsa Israel. Namun mereka tidak setia. Mereka mengeraskan hati dan mereka melawan perintah Allah. Mereka tidak mau mengikut perintah Allah. Mereka memberontak lagi. Nah, perkara yang sama juga dikatakan dalam Yeremia 7 dalam 2 ayat ini. Saudara perhatikan 2 ayat ini ya. Dari ayat 23 ayat bab 7. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Apa itu? Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Nah, inilah nasihat daripada Allah kepada bangsa Israel. Tapi lihat ayat 24. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Bermaksud umat Allah telah menetapkan dalam hati mereka untuk tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengikuti jalan yang diperintahkan Tuhan. Mereka lebih rela mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Ya saudara, hal yang sama terjadi dengan orang-orang Yahudi dalam zaman Yesus. Same story. Walaupun Yesus bersama dengan orang-orang Yahudi, hidup bersama mereka, melakukan banyak mukjizat yang disaksikan oleh mata mereka sendiri. Namun, semua ini tidak dapat menggerakkan hati mereka untuk percaya Yesus. Mereka sudah pun mengeraskan hati mereka untuk terus-menerus menolak Yesus. Tidak kiralah ya betapa hebatnya sesuatu mukjizat yang dilakukan Yesus. Ya seperti membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari sebelum ini ya. Maka Yesus mengatakan bahwa kebutaan, penolakan dan pengerasan hati mereka adalah penggenapan kepada nubuatan Yesaya. Nah, ini menunjukkan bahwa mukjizat walau macam mana hebat, menakjubkan, semuanya itu tidak dapat membawa keselamatan. Yang menyelamatkan adalah iman yang percaya. Ya saudara, itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan tidak mau kita hanya ikut mukjizat itu, tetapi Tuhan mau kita mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dalam perhubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya, jadi yang menyelamatkan itu adalah iman yang percaya. Nah, beginilah juga orang yang tak pernah melihat Yesus. Mereka tidak perlu melihat mukjizat Yesus. Tak perlu lihat Yesus. Tetapi sekiranya mereka percaya, kalau mereka beriman kepada Yesus, mereka juga dapat diselamatkan. Amin. Nah, inilah juga kata Petrus dalam 1 Petrus bab 1 ayat 89. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Amin. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya saudara, kita harus menjaga hati kita supaya tetap percaya Yesus. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu dengan menjaga perhubungan dengan Tuhan. Supaya ianya tidak menjadi dingin. Dan lama-kelamaan akan mengeras dan hilang kesungguhan. Ya, kesungguhan akan hilang kesungguhan yang takut akan Allah. Nah, kalau sudah sampai itu sudah peringkat berbahaya. Bila sudah menjadi dingin. Sebab apabila hati kita sudah menjadi dingin,
terhadap hal-hal rohani, itu tiada lagi kerinduan mencari Tuhan dan membaca firman Tuhan, membuat saat teduh dan berdoa dan melayan Tuhan akan mulai menjadi bosan dan membebankan. Lama-kelamaan kita akan menjadi suam-suam kuku. Suam-suam kuku. Nah, apa kata Alkitab bagi orang yang telah menjadi suam-suam kuku? Dalam Wahyu 3 ayat 16. Jadi, Yesus berkata, "Kerana engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Wow, Yesus berkata, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Ya saudara, hanya orang sakit yang bermuntah-muntah. Dan di sini Yesus berkata, orang yang suam-suam kuku membuat dia mau bermuntah. Suam-suam kuku membuat Yesus sakit dan mau bermuntah. Jadi saudara, perhubungan dengan Tuhan adalah sangat penting dan harus menjaganya. Saudara, saya sangat bersyukur sebab Tuhan telah melatih saya dan mengingatkan saya betapa pentingnya menjaga perhubungan dengan Tuhan dan harus usahakan itu. Nah, itulah yang saya tekankan daripada apa yang Tuhan telah ajar saya sampaikan penekanan ini. Saudara, apabila saya mendapati hati saya mulai menjadi dingin dalam kasih terhadap Tuhan, atau kurang bersemangat dalam pelayanan, atau tidak mendapat ilham dari membaca firman Tuhan, saya akan cepat-cepat kembali ke bilik doa saya. Saya harus mencari Tuhan dulu. Saya harus bertaubat dulu. Bertaubat dalam kehancuran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab saya harus disegarkan semula. Saya harus diisi semula. Diisi. Diperbaharui. Dan dibangkit oleh Tuhan sendiri. Hanya apabila saya menerima, saya dapat memberi. Nah, itulah saudara, Tuhan memberkati kita supaya kita dapat memberi. Hanya apabila roh dan jiwa saya dibangkitkan, saya dapat membangkitkan orang yang lain. Saudara, pelayanan itu penting dan adalah spiritual. Suatu perjuangan rohani ya. Suatu peperangan rohani juga. Jadi harus kita jaga perhubungan kita dengan Tuhan. Harus mempertajamkan kepekaan rohani kita juga. Maka sangat penting. Sekali lagi saya tekankan ini. Menjaga perhubungan kita dengan Tuhan. Supaya tetap rindu akan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, inilah juga yang saya sentiasa ingatkan anak saya. Harus jaga hati untuk sentiasa mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Kasih kita terhadap Tuhan haruslah sentiasa menyala. Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11. Amin. Akhir kata saudara, sekiranya kita mendapati tidak ada masa untuk membaca Alkitab. Kita rasa, wow, tak ada masa untuk membuat saat teduh ataupun berdoa atau merenungkan firman Tuhan. Nah, ini bermaksud ada saja perkara-perkara lain yang lebih penting dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus bukan lagi yang terutama dalam hidup kita. Tetapi perkara lain yang lebih penting. Jadi saudara, kita harus, ya ini harus. Kita harus atur kembali hidup kita. Atur kembali jadwal hidup kita supaya Tuhan Yesus yang menjadi terutama dalam hidup kita. Ya saudara, aturlah hidup kita menuju ke arah itu. Yesus Kristus yang terutama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Haleluya, Bapa kami yang di surga, kami meninggikan nama-Mu yang teragung dan yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu hari ini adalah pengajaran yang kuat, mengingatkan kami semua, termasuk hamba-Mu yang sedang berbicara. Betapa pentingnya kami menjaga dan mengusahakan perhubungan kami dengan Tuhan. Sekiranya kami gagal dalam usaha ini, kami akan mendapati diri berjauhan dari Allah Bapa, jauh dari sumber hidup. Kami akan senang menjadi lemah. Kami akan senang menjadi mangsa sasaran iblis yang sedang berjalan-jalan keliling mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya Bapak, pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Tolong kami untuk berubah. Terutamanya mereka yang sudah jauh dari Tuhan, yang lemah semangat, yang telah menjadi dingin dalam perhubungan mereka dengan Tuhan. Bahkan ada yang telah mengeraskan hati terhadap Tuhan seperti tanah yang gersang. Tuhan, Engkau akan hancurkan supaya hati kami dapat menjadi lembut kembali dan menjadi tanah yang subur untuk dapat berhasil semula. Haleluya. Ya Bapak, kami rindukan lawatan-Mu sekali lagi. Datanglah dan lawatlah umat-Mu untuk membangkitkan kami dari keselesaan kami, supaya kami dapat menjadi orang-orang percaya yang lebih sungguh-sungguh bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.